Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin bil ilmi wal amal ala jami'in nas amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Denis Wandi, mahasiswa Universitas Singapura Bangsa Karawang, Fakultas FKIP Prodi PJKR dari kelas 2C, nomor NPM 2110631070100. Di sini saya akan mengerjakan tugas yang diberikan oleh Ibu, yaitu menjelaskan PowerPoint. Di sini saya akan menjelaskan tentang kecerdasan majemuk. Nah, kecerdasan majemuk merupakan kemampuan seorang dalam memecahkan masalah dan juga menciptakan produk yang memiliki nilai budaya, atau anak yang dapat menghasilkan sesuatu yang juga bisa dinikmati di dalam kehidupan manusia. Pada umumnya, kecerdasan ini diartikan sebagai kemampuan seorang dalam bentuk dan bidang dan juga perilaku yang sesuai dengan orang apa itu dihadapinya. Dalam hal kecerdasan majemuk, menurut Garner, manusia yang bisa berarti siapa saja kecuali yang cacat atau memiliki kebedaan dalam pemikiran otaknya. Setidaknya memiliki 8 atau 9 kecerdasan. Kecerdasan manusia pada saat ini tak hanya diukur dari kepandaiannya saja dalam menyelesaikannya. Kecerdasan manusia pada dasarnya tidak diukur dari kepandaiannya, daripada itu dari skill, bagaimana cara dia berbicara, bagaimana dia cara berlaku, seperti itu. Karena ada banyak kecerdasan lainnya yang diidentifikasikan di dalam diri manusia tersebut. Kecerdasan majemuk adalah konsep penilaian kecerdasan anak dengan beberapa tolak ukur kemampuan. Dalam buku berjudul Multiple Integrates The Early Infants Needs, seorang psikologi. Seperti itu. Dalam teori kecerdasan majemuk tidak disimpulkan seperti kecerdasan logika saja. Banyak kecerdasan lain yang kita tidak tahu di dalam manusia tersebut. Maka daripada itu, jangan kita berpikiran kepada manusia lain, dia tidak pandai, padahal dia itu melebihi daripada kita, walaupun dia tidak pandai dalam di bidang tersebut. Seperti contohnya, dia pintar matematika, hanya matematika saja, yang lain tidak. Dan juga dia pintar tentang IPA, IPS, dan pelajaran lainnya. Daripada itu, kita mengetahui diri kita di dalam manusia itu banyak kekurangan dan banyak kelebihannya. Maka daripada itu, kita sebagai manusia janganlah seperti mengedepankan dia mah nggak pinter, tidak seperti itu. Kecerdasan majemuk itu bukan pandai di pelajaran saja, tapi yang lain juga ada. Pandai dalam berbicara, karakter, pandai dalam hal untuk teori-teori lain, seperti skill dari memori, cara dia berpendapat, seperti itu. Oke, kita lanjut. Konsep kecerdasan majemuk. Pada dasarnya, setiap anak memiliki kecerdasan yang berbeda-beda dalam hal mengenai permasalahan, bagaimana si anak itu menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa bantuan orang lain. Disitulah kecerdasan majemuk yang ada pada diri seorang anak tersebut. Dan setiap anak mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Daripada itu, kita harus memberikan perhatian dan pembelajaran yang
menurut dia itu seperti karakteristik dia, serta setiap anak memiliki kebebasan untuk pembelajaran dalam hal tersebut. Kita jangan sampai mengekang dia harus seperti ini, harus seperti itu. Dalam kecerdasan majemuk pasti dia bakalan mikir bahwasannya dia harus seperti apa dan gimana caranya dia harus bisa. Penilaian seorang anak harus berkontekstual dan tidak terkekang pada keseluruhannya dengan standar normal. Proses belajar anak tidak terbatas pada batas-batas tertentu, seperti itu. Oke, kita lanjut. Bentuk pembinaan kecerdasan. Berdasarkan pengertian kecerdasan menurut Webster dalam Surbrata 2005, maka pembinaan kecerdasan adalah suatu usaha untuk mengartikan dan meningkatkan kemampuan individu dalam bertindak atau bertingkah laku secara terarah, mengembangkan suatu pola pikir yang lebih rasional dalam kemampuan menjalani suatu hubungan dengan lingkungan secara tepat dan memberikan manfaat. Bentuk pembinaan kecerdasan yang diturunkan kepada teori-teori kecerdasan majemuk, Mazurka dan Leopold Kolken 2003. Pembinaan kecerdasan multiple intelligence ini menampilkan semua aspek kecerdasan, namun telah dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi penelitian. Nah, dalam arti kecerdasan majemuk ini berarti kita tidak bisa mengartikan seorang anak itu bodoh. Seorang anak itu semuanya cerdas dalam hal apapun dan bagaimana cara dia untuk belajar. Nah, disitulah setiap anak mempunyai berkarakteristik yang berbeda-beda dalam hal kecerdasan majemuk tersebut. Bukan berarti dia bodoh tentang ini, tentang itu, bukan. Tetapi dia itu memiliki kelebihan dan kekurangannya secara manusiawi yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, gender yang menciptakan teori kecerdasan majemuk multiple intelligence juga mengungkapkan bahwa kecerdasan adalah kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi dan kemudian menghasilkan produk karya. 19 dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kecerdasan adalah kemampuan berpikir dan bertindak secara efektif dalam memahami persoalan yang dihadapi dengan menerapkan pengetahuan yang dimiliki untuk memecahkan masalah. Sekian dari saya. Jikalau ada perkataan yang salah ataupun yang kurang benar, mohon dimaafkan dikarenakan saya masih belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.